Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat MMC semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Oke, di video kali ini saya mau review HP BlackBerry yang masih pakai sistem Android. Apa itu? Ya, ini adalah BlackBerry Priv. BlackBerry Priv ini saya dapat dengan harga yang cukup murah, tapi dengan sistem barter ya, atau tukar tambah. Jadi ceritanya saya coba cari di marketplace FB, BlackBerry Priv ini dijual seharga 1 juta. Tapi karena saya penasaran bisa nggak ya buat ditukar tambah, akhirnya saya coba tukar tambah dengan BlackBerry Passport saya. Nah, kalian boleh banget cek video saya sebelumnya yang review BlackBerry Passport. Waktu itu saya beli seharga 400.000 dan saya bawa barangnya ya. Kebetulan si penjualnya ini orang Arab tapi yang udah lama di Bogor gitu ya, jadi bisa bahasa Sunda. Dan saya coba negosiasi bisa nggak tukar tambah HP BlackBerry Passport dengan tambahan 350.000 gitu ya. Awalnya dia nggak mau ya, mintanya 500.000 dan saya nggak menyanggupi karena memang yang pertama di sini ada minus, kamera depannya nggak berfungsi, dan juga tanpa sepengetahuan dari saya lebih lanjut karena saya nggak sempat ngecek semuanya, di bagian sini touchscreennya agak sedikit macet ya. Sebelumnya sih masih lancar tapi tetap ada yang macet. Ketika saya tambah dengan tempered glass ini malah makin kurang sentuhannya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya udah terlanjur beliin gitu ya. Udah gitu juga lumayan harganya nih. Tempered glassnya bisa sampai 50.000 kalau nggak salah waktu itu. Singkat cerita lagi, saya negosiasi yang lumayan panjang ataupun alot ya. Jadi dia masih kekeh pengen di harga 500.000. Saya bilang mau nggak 300 kayak gitu. Terus kita nego-nego sampai akhirnya dia minta yaudah 3,5, mau nggak? Kalau nggak mau ya udah kayak gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang, dengan kalkulasi yang saya hitung, BlackBerry Passport 400.000 ditambah uang 350 berarti saya dapat unit ini seharga 750.000 lah ya, dengan kondisi minus yang tadi udah saya sebutin. Untuk mengakali kinerja touchscreen yang kurang normal di bagian bawahnya, saya ngakalin pakai mouse wireless ya, dan juga OTG-nya. Jadi di sini saya pakai mouse. Nah, di sini saya bisa tetap gerakin pengen ke bagian bawah kayak gitu ya. Ya walaupun pastinya nggak maksimal ya bawa-bawa mouse kalau lagi di luar, kemudian harus colok dulu dan ya pasti ribet banget. Tapi karena ini HP kedua atau HP tautan aja ya, jadi saya biasa kalau di sini buat HP kedua aja untuk menautkan WhatsApp dan juga akun Instagram, Facebook saya di rumah. Jadi nggak terlalu selalu saya bawa keluar. Dan ya masih oke lah pakai mouse karena masih bisa digunain ya. Oke, lanjut. Kenapa sih saya pilih HP BlackBerry Priv untuk ditukarkan ya sebelumnya dengan BlackBerry Passport? Sebenarnya saya suka banget sama BlackBerry Passport yang desainnya itu kotak, terus masih ada keypadnya, touchscreen juga kayak gitu. Tapi karena memang sistem BlackBerry OS 10 itu udah nggak didukung gitu ya, karena kan setaranya itu dengan Android 4 ya. Jadi saya putuskan lebih baik saya ganti ke desain yang tetap hampir sama, dan juga kastanya ini kasta yang mewah ya. Kalau di kalangan komunitas BlackBerry ini masih cukup mahal, karena saya dulu juga pernah jual di angka 1,2 kalau nggak salah ya, dengan kondisi layar lightsaber dan juga sinyal nggak ada, walaupun touchscreennya normal dan juga ada dusnya ya kayak gitu.
Nah, sempat saya jual, ya balik lagi tadi saya iseng lihat di marketplace FB dan nemu unit yang random ini ya. Akhirnya saya putuskan untuk coba beli lagi. Oke, kalau kita bahas dari segi desainnya, pertama di sini ada tulisan BlackBerry ya. Kemudian di sini ada kamera depan, tapi sayangnya nggak bisa ya, nggak berfungsi karena emang minus. Kemudian di sini ada layar. Di bawahnya ada audio atau speaker ya. Di sini ada speaker. Kemudian kalau kita slide, nah di sini akan muncul keypadnya. Nah si keypadnya ini masih berfungsi sebagai trackpad ya. Cuman kalau di bagian sini nggak terlalu berguna. Jadi kalau lagi nge-scroll menu itu baru berfungsi. Nah kalau nge-scroll kayak gini baru berfungsi ya. Buka WhatsApp, Instagram, ini bisa berfungsi untuk scroll dan juga menggeser menggunakan trackpad yang ada di sini. Oke, lanjut kita bahas di bagian sampingnya. Di sini polos ya, bagian sini cuman ada tombol volume up dan volume down. Di sini kayak kalau nggak salah ini buat tombol berbicara ya, atau saya nggak ngerti nih sistem kalau itu apa ya, kayak HT gitulah berfungsinya. Cuman nih nggak berfungsi kalau saya klik gitu ya, atau saya pencet nih nggak berfungsi. Tapi kalau tombol volume up dan downnya ini masih berfungsi. Kemudian kalau kita bahas dari sisi samping kirinya, nah di sini cuman ada tombol powernya aja ya. Di sini sih masih berfungsi normal tombol powernya, walaupun agak sedikit selek ya. Jadi kadang harus dipencet berapa kali baru dia muncul gitu ya, atau harus ngepas gitu ya. Jadi agak error sedikit. Di bagian belakangnya di sini ada kamera, kemudian ada lampu flashnya, dan di bawahnya ini harusnya ada logo BlackBerry ya. Ada logo BlackBerry tapi udah ngelotop, dan di paling bawahnya lagi nggak ada apa-apa ya. Jadi cuma gitu aja. Kemudian di bagian atasnya di sini ada slot SIM card dan juga slot memori ya di sini. Untuk di bagian bawahnya di sini bisa kita lihat ada slot untuk lubang charger atau kabel data, dan di sini ada lubang untuk jack audio 3,5 mili. Ya, itu dia pembahasan dari segi desainnya. Jadi masih oke banget kalau buat HP kedua. Kalau buat HP pertama sih ya enggak ya, karena emang ini boros. Nanti saya coba bahas lebih lanjut kenapa HP ini kurang worth it untuk jadi HP primary atau pertama ya. Oke, sebelum itu kita coba bahas spesifikasinya secara ringkas. HP BlackBerry Priv ini dirilis tahun 2015, tepatnya di bulan November, dengan layar sebesar 5 inci dengan frame size berukuran 1440 x 2560 pixels. Untuk layarnya sendiri ini udah Corning Gorilla Glass 4 ya, dan juga AMOLED. Pastinya jernih banget dan nggak sakit di mata. Kemudian untuk RAM-nya sendiri ini masih 3 GB dengan chipset Snapdragon 808 atau 808 ya. Jadi itulah yang membuat HP ini kurang worth it untuk dijadikan HP primary atau pertama, karena dia cepat panas atau gampang panas, yang nantinya kalau kita terlalu lama gunakan ini bisa overheat ya. Ketika dia overheat dia suka ngerestart sendiri gitu teman-teman. Jadi kurang worth it lah sepengalaman saya ketika menggunakan HP ini gitu, karena emang chipsetnya Snapdragon 808. Dan untuk baterainya sendiri 3410 mAh. Untuk ketebalannya ini dia 9,4 mm ya. Di sini udah saya tambahin bodi belakang ya, atau case transparan, dan juga
tempered glass ya, jadi agak tebal. Kalau originalnya itu 9,4 mili. Untuk beratnya sendiri ini sih 192 gram ya, jadi masih kalau dibilang enteng ya nggak enteng banget sih. Jadi kalau dipegang kayak gini lama agak lumayan pegel. Coba kita ukur beratnya. Oke, kita coba timbang. Iya, 213 gram ya. Karena ini udah ditambahin dengan tempered glass dan juga backdoor dari casing transparannya. Oke ya, lanjut. OS yang digunakan untuk HP ini maksimumnya Android 6 atau Marshmallow. Update terbarunya segitu ya. Cuman saya masih penasaran apakah HP ini bisa di custom ROM, dan saya coba cari di internet ada satu link yang memang menyediakan gitu ya. Cuman saya masih belum berani karena memang saya belum melihat ada orang yang mampu untuk mengcustom ROM HP ini. Dan juga biasanya linknya suka usang ya teman-teman, jadi ROM-nya ini hangus. Jadi untuk sementara ini saya coba pakai dulu karena masih Android 6, jadi masih bisa WA, Instagram dan juga Facebook ya. Untuk daily secondary masih oke kayak gitu. Untuk internal memorinya ini 32 GB, jadi lumayan cukup besar ya. Untuk standar zaman dulu di kastanya atau di kalangannya ya, jadi udah lumayan. Kita bisa nyimpen banyak file, foto, video dan juga aplikasi lainnya. Untuk kameranya ini 18 megapiksel dengan resolusi 2160p. Kalau standar kualitasnya sih ini sampai 4K, tapi 4K zaman dulu saya nggak bisa jamin setara dengan yang zaman sekarang ya. Ya kita lihat aja nanti hasilnya. Ya, itu tadi hasilnya. Sayangnya untuk kamera depannya seperti yang sudah saya bilang ini nggak berfungsi ya. Jadi itu masuk ke dalam minus yang dikatakan penjualnya. Untuk sensasi ngetiknya di sini masih enak banget dan saya jujur nyaman ya kalau ngetik di sini. Jadi sangat-sangat nostalgia juga menggunakan keypad QWERTY kayak gini ya. Ya memang zaman dulu ciri khasnya kalau BlackBerry itu keypadnya QWERTY ya, dan ini mempermudah kita untuk ngetik. Untuk feel-nya sendiri ini masih empuk banget, jadi nggak ada yang keras. Salah satu hal yang menarik dari HP ini juga sudah disertai fitur NFC. Jadi kalian bisa banget pakai kartu e-tol ataupun trip untuk ngecek saldo ya. Di sini saya tunjukin caranya. Aktifin NFC, kemudian kalian cari aplikasi namanya cek saldo. Di sini saya udah install ya. Kalian bisa download aja di Play Store. Kemudian kita tempelin kartu tripnya. Di sini ada kartu KRL ya. Kita coba tempelin sini. Oke, kita coba lagi. Oke, di sini ada saldonya ya. Kita coba kartu yang kedua. Nah, di sini muncul 11.000. Jadi enak kalau kalian punya kartu trip ataupun e-tol yang memang nggak tahu saldonya ada berapa, bisa coba fitur NFC-nya. Oke, terakhir yang mau saya coba dari HP ini adalah kualitas speakernya ya.
Kalau sebelumnya sih saya udah dengerin itu agak bulat, kemudian nggak cempreng ya atau sember, dan juga adem lah ya kalau menurut saya gitu. Jadi kita coba aja. تراحم وعظات يا جسرنا الممتد في ألق إلى الرضوان يا راحة نفسية تسمو مع القرآن تسمو مع القرآن. Oke, mungkin segitu aja review kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang masih pantengin video ini sampai di detik ini. Semoga kalian berkah selalu, sehat selalu, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.